Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Devi Pontika dengan NIM 2011-913 Kal Pai 5A, yang dimana saya buat video ini guna untuk menjelaskan sedikit tentang proposal saya yang berjudul Implementasi Media Audiovisual dalam Meningkatkan Kemampuan Istima Siswa Kelas PAN MTS Nurul Huda di Mendalo. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang proposal saya, yakni manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Mulai dari lahir sampai kita meninggal, semuanya tidak lepas dari bantuan orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita tidak lepas dari interaksi atau komunikasi, baik itu komunikasi terhadap sesama lingkungan sekitar maupun terhadap Tuhan. Dan berkomunikasi, kita dapat mencurahkan perasaan kita, baik itu perasaan sedih maupun senang. Dengan demikian dapat mengurangi beban pikiran kita. Bahasa merupakan media komunikasi di dalam kehidupan manusia. Ada banyak ragam bahasa yang ada di dunia ini, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Korea, dan lain-lain. Meskipun bahasa itu berbeda-beda, namun tujuan tetap sama. Itu sebagai alat untuk berkomunikasi. Tujuan bahasa diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda adalah supaya kita saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Di dunia ini terdapat kurang lebih 3.000 bahasa, diantaranya terdapat lebih dari 100 bahasa yang diucapkan oleh 1 juta manusia. Dan ditemukan 17 bahasa yang digunakan lebih dari 50 juta manusia di Indonesia. Di antaranya yaitu bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, Rusia, Jerman, Italia. Bahasa Arab termasuk dari 17 bahasa di atas, yaitu bahasa Arab digunakan sebagai alat berkomunikasi oleh 89% penduduk Afrika dan Asia, serta digunakan lebih dari 200 juta orang muslim selain Arab. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah satu bahasa yang sangat banyak dipelajari oleh penduduk dunia, yaitu lebih dari 50 juta manusia di dunia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Bahasa Arab ini digunakan lebih dari 89% penduduk Asia dan Afrika. Maka, kita sebagai umat Islam wajib hukumnya mempelajari bahasa Arab karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab pula. Dan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran, kita harus berbahasa Arab. Untuk menarik minat siswa dalam belajar Istima, guru dapat menerapkan metode belajar yang bervariasi agar siswa tidak bosan dalam belajar. Misalnya nih, metode mendengarkan Istima dengan menggunakan media audio visual. Dengan begitu, siswanya akan lebih bersemangat dalam belajar Istima karena dengan menggunakan media dalam pembelajaran dapat menumbuhkan rasa senang siswa dalam belajar sehingga dapat menarik minat siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar Istima. Media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang, gembira, dan memperbarui semangat siswa-siswa dalam memperhatikan pelajaran. Dengan begitu pula dapat menumbuhkan minat siswa yang lebih bersemangat dalam belajar Istima dan dapat meminimalisir anggapan siswa bahwa pelajaran Istima itu sulit. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab di MTS Nurul Huda adalah terdapat problematika siswa di dalam belajar bahasa Arabnya, khususnya Istima. Di antaranya latar belakang pendidikan siswa yang kebanyakan siswanya tamatan SD. Kemampuan Istima siswa masih sangat sedikit. Lalu metode yang digunakan guru dalam mengajar Istima itu kurang variatif. Dan selanjutnya itu kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Arab, khususnya Istima. Dengan melihat beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan perlunya meneliti bagaimana implementasi menggunakan media audiovisual dalam meningkatkan kemampuan Istima siswa kelas 8 di MTS Nurul Huda. Dalam penelitian, ini meneliti menggunakan video berbahasa Arab sebagai media pembelajaran. Uraian dan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang implementasi media audiovisual dalam meningkatkan kemampuan Istima. Kelas 8 MTS Nurul Huda Mendalo Darat Jambi.
Dan di sini saya juga mempunyai teknik pengumpulan data seperti adapun prosedur pengumpulan data dan penelitian ini adalah adapun angket atau kuesioner, yang dimana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis responden untuk dijawabnya. Lalu merupakan juga teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dengan tahu atau apa yang bisa diharapkan dari responden. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan istimewa siswa. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes istimewa. Dengan menggunakan media audiovisual, penelitian ini memberikan sebuah video yang berbahasa Arab kepada siswa. Penelitian menginstruksikan kepada siswa untuk menyimak video tersebut. Setelah itu, peneliti memberikan kuesioner atau pertanyaannya pada siswa, lalu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagi siswa yang bisa menjawab dan benar, setiap soal itu diberi poin. Cara memberikan skornya seperti cara memberi skornya itu ada sebagai dalam peneliti ini ada beberapa tes yang diberikan kepada siswa, di mana yaitu tes awal French test, yaitu tes awal yang diberikan peneliti kepada siswa untuk mengetahui kemampuannya siswa sebelum meneliti pemberian perlakuan treatment. Tes akhir post test, yaitu tes yang diberikan peneliti kepada siswa setelah peneliti memberikan pengakuan treatment observasi. Snow Hadi mengemukakan bahwa observasi ini merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Metode ini dapat kita gunakan untuk memperoleh nama-nama siswa yang dijadikan sampel untuk yaitu kelas 8 MTS Nurul Huda. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sedikit jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.